Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Kamila dengan NPM 2386904529190. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tugas dari salah satu mata kuliah di PPJ, yaitu mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia pada topik 1, mulai dari diri, untuk bagian tugas yang kedua, yaitu mengenai panggilan menjadi guru. Langsung saja, pada tugas 2 ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah mengenai siapa saya saat ini, kemudian mengapa saya memilih menjadi guru, dan yang ketiga, bagaimana saya bisa menjadi guru yang berpihak terhadap peserta didik. Untuk pertanyaan pertama, yaitu mengenai siapa saya saat ini. Nah, saat ini saya merupakan seorang mahasiswa pendidikan profesi guru di Universitas Siliwangi dengan program studi matematika. Kemudian, mengapa saya memilih menjadi seorang guru? Nah, motivasi saya untuk menjadi seorang guru berawal dari rasa bahagia dan rasa haru yang saya dapatkan ketika berhasil membantu teman saya yang kesulitan dalam belajar. Berangkat dari hal itu, saya mulai bergabung dengan ekstrakurikuler kelompok belajar yang di mana di dalamnya kita bisa berperan sebagai tutor sebaya maupun untuk adik-adik kelas yang membutuhkan bantuan bimbingan belajar. Kemudian, saya sadar bahwa hal itu saja sesungguhnya tidak cukup untuk membuat saya menjadi guru, sehingga saat lulus sekolah menengah, saya memutuskan untuk masuk ke Fakultas Keguruan dan juga Ilmu Pendidikan untuk memperoleh ilmu yang lebih banyak untuk menjadi pendidik yang baik di masa depan. Kemudian setelah lulus pendidikan sarjana pun, setelah beberapa kali terjun secara langsung untuk mengajar, saya merasa bahwa alasan saya memilih menjadi seorang guru karena saya ingin lebih banyak membagikan ilmu yang saya dapatkan sambil terus-menerus belajar bersama dengan peserta didik di dalam kelas. Kemudian selanjutnya, bagaimana saya bisa menjadi guru yang berpihak terhadap peserta didik atau pada peserta didik. Nah, untuk dapat menjadi seorang guru yang berpihak pada peserta didik, diperlukan langkah-langkah pembelajaran khusus yang perlu diperhatikan. Guru perlu melakukan pendekatan yang mendalam terhadap peserta didik untuk memenuhi setiap kebutuhan dan juga perkembangannya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan guru adalah yang pertama yaitu dengan memahami peserta didik yang diampu dengan baik. Kenali setiap perbedaan dan juga keanekaragaman peserta didik dalam suatu kelas, sehingga guru dapat melakukan pembelajaran yang sesuai dengan minat, motivasi, serta gaya belajar peserta didik di setiap kelas yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya komunikasi yang terjalin baik antara guru dengan peserta didik, sehingga tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman antara guru dan juga peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah dengan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman serta pemberian dukungan emosional untuk tetap menjaga motivasi belajar peserta didik. Kemudian, memilih pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada peserta didik agar bisa ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memilih pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian selanjutnya adalah dengan melakukan atau memberikan evaluasi secara berkelanjutan untuk melihat perkembangan belajar peserta didik sebagai tolak ukur keberhasilan atau kesesuaian metode atau pendekatan yang dipakai. Nah, jadi kita dapat menentukan apakah metode yang kita gunakan itu sudah sesuai atau belum dengan proses evaluasi. Kemudian proses evaluasi ini juga dapat berupa penilaian secara holistik ataupun umpan balik secara konstruktif. Nah, hal lain yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah belajar dari peserta didik. Dalam hal ini, berarti bahwa bukan hanya peserta didik saja yang belajar, namun kami sebagai guru juga belajar dari peserta didik, sehingga kami sama-sama belajar. Kegiatan ini dapat dilakukan
dengan melakukan refleksi diri secara rutin untuk terus belajar dan berkembang menjadi guru yang lebih baik, yang mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan peserta didik dalam proses belajar mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.